Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiai Gemintang Padang dari kelas 11 IPA 2. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang hukum Hess pada termokimia. Hukum Hess adalah hukum yang menyatakan bahwa entalpi hanya bergantung pada keadaan awal dan akhir reaksi saja, bukan proses terjadinya reaksi tersebut. Dengan kata lain, perubahan entalpi hanya ditentukan oleh kalor reaksi dan hasil dari reaksi saja. Nah, entalpi perubahan energi sendiri merupakan jumlah energi dalam volume dan tekanan panas dari suatu zat yang dilambangkan dengan huruf H. Adapun prinsip dasar dari hukum Hess sendiri adalah perubahan energi ataupun entalpi hanya bergantung pada keadaan awal dan akhir reaksi saja, bukan pada proses reaksinya. Nah, hal ini dikarenakan perubahan entalpi dalam reaksi kimia adalah sama terlepas dari apakah reaksi tersebut terjadi dalam satu atau beberapa tahap. Nah, manfaat dari hukum Hess sendiri yaitu dengan hukum Hess dapat memudahkan kita untuk mengetahui perubahan entalpi meskipun tidak mengetahui bagaimana proses yang dijalankan untuk menghasilkan suatu produk. Nah, meskipun demikian, kita tetap perlu mempertimbangkan berbagai jalur yang dilalui oleh suatu reaksi. Misalnya, reaktan A bereaksi dengan langsung membentuk produk B yang dapat kita sebut sebagai jalur pertama. Namun, reaktan A ini juga bisa bereaksi ataupun dengan reaktan lain, misalnya reaktan Z dan membentuk produk Y. Yang kemudian, Y ini bereaksi membentuk Z dan seterusnya hingga berhenti pada jalur terakhirnya. Nah, dalam hukum Hess, perubahan entalpi dari dua jalur tersebut akan tetap sama. Maka dari itu, entalpi tidak bergantung pada proses reaksi, tetapi bergantung pada keadaan awal dari dan akhir reaksi saja. Nah, sejarah dari hukum Hess sendiri, yaitu awal mulanya terciptanya hukum Hess ini adalah kesulitan yang dialami oleh para ahli kimia dalam menentukan panas pembentukan senyawa dalam percobaan di laboratorium. Nah, oleh karena itu, para ahli kimia ini berusaha mencari jalan keluarnya. Pada tahun 1840, ahli kimia dari Swiss yakni Germain Henry Hess berhasil menemukan jalan keluar dari kesulitan tersebut. Nah, berdasarkan hasil pengukuran dari sifat-sifat entalpi, Hess pun menyatakan bahwa entalpi hanya bergantung pada keadaan awal dan akhir reaksi saja, bukan pada bagaimana proses reaksi tersebut terjadi. Adapun bunyi dari hukum Hess sendiri yaitu entalpi reaksi tidak bergantung pada jalannya sebuah reaksi, tetapi bergantung pada hasil akhir dari reaksi tersebut. Nah, rumus dari hukum Hess sendiri yaitu menyatakan bahwa perubahan entalpi tidak dipengaruhi oleh proses reaksi, tapi dipengaruhi oleh keadaan awal dan akhir reaksi. Maka rumus hukum Hess dapat dituliskan yaitu delta H sama dengan delta H1 ditambah delta H2 dan ditambah delta H3. Delta H di sini merupakan perubahan energi dan delta H1 merupakan perubahan energi kedua, delta H2 merupakan perubahan energi ketiga, dan delta H3 merupakan perubahan energi ketiga. Untuk lebih memahami hukum Hess dari termokimia ini, di sini telah kita tampilkan contoh soal dari hukum Hess. Nah, reaksi pertama yang diketahui yaitu C6H12O6 aqua ditambah 6O2 gas dan menghasilkan 6CO2 gas dengan delta H yaitu min 2820 kJ. Dan reaksi kedua yaitu C2H5OH aqua ditambah 3O2 gas menghasilkan 2CO2 gas ditambah 3H2O liquid dengan delta H sama dengan min 1380 kJ. Dan soal yaitu hitunglah delta H reaksi pada C6H12O6 aqua menghasilkan 2C2H5OH aqua ditambah 2CO2 gas. Nah, cara yang pertama yaitu dengan reaksi pertama kita tetap, sedangkan reaksi kedua kita balik dan dikali 2 agar menghasilkan C6H12O6 aqua menghasilkan 2C2H5OH aqua ditambah 2CO2 gas. Maka dari itu, setelah kita balik dan mengkalikan dua reaksi yang kedua menghasilkan C6H12O2 aqua ditambah 6O2 gas menghasilkan 6CO2 gas ditambah 6H2O liquid dengan delta H sama dengan min 2820 kJ. Dan reaksi kedua setelah kita kali 2 dan dibalik yaitu 4CO2 ditambah 6H2O liquid menghasilkan 2CH5OH aqua ditambah 6O2O dengan delta H sama dengan plus 2760 kJ. Setelah kita eliminasi C6CO2 dengan 6O2 dan juga 4CO2 dengan 6CO2 dan hasilnya itu 2CO2 dan 6H2O dengan 6H2O yaitu hasilnya CH12O2 aqua menghasilkan 2CH5OH aqua plus 2CO2 dengan delta H min 60 kJ.
Soal kedua yaitu terdapat 3 reaksi yang kita ketahui, yaitu yang reaksi pertama, XO2 ditambah CO menghasilkan XO ditambah CO2 dengan delta H min 200 kJ. Dan reaksi kedua yaitu X3O4 ditambah CO menghasilkan 3XO ditambah CO2 dengan delta H sama dengan plus 60 kJ. Dan reaksi ketiga yaitu 3X2O ditambah CO menghasilkan 2X3O4 ditambah CO2 dengan delta H min 120 kJ. Dan kita disuruh menghitung 2XO2 ditambah CO dengan menghasilkan X2O3 ditambah CO2. Untuk menghasilkan reaksi ini, kita perlu mengkalikan reaksi pertama dengan 2 dan membalikan reaksi kedua dan juga mengkalikan dengan 2/3. Dan reaksi ketiga kita perlu bagi 3 dan kita balik untuk mendapatkan reaksi yang kita tuju. Nah, setelah kita operasi reaksi pertama dengan dikali 2 menghasilkan 2XO2 ditambah 2CO dengan hasil 2XO ditambah 2CO2 dengan delta H min 400 kJ. Dan reaksi kedua kita balik dan juga dikali dengan 2/3 menghasilkan 2XO ditambah 2/3 CO2 dengan hasil 2/3 X3O4 ditambah 2/3 CO dengan delta H sama dengan min 40 kJ. Dan reaksi ketiga kita bagi 3 dan juga balik menghasilkan 2/3 X3O4 ditambah 1/3 CO2 menghasilkan M2O3 ditambah 1/3 CO dengan delta H sama dengan min plus 40 kJ. Dan hasil yang kita dapatkan dengan mengeliminasi reaksi pertama 2CO dengan reaksi kedua dan ketiga pada 2/3 dan 1/3 CO dan juga 2XO dengan 2XO dan 2CO2 dengan 2/3 CO2 dan 1/3 CO2 dan 2/3 X3O4 kita eliminasi juga dengan 2/3 X3O4 menghasilkan 2XO2 plus CO dengan hasil M2O3 ditambah CO2 dengan delta H sama dengan min 400 kJ. Sekian dari pembahasan saya. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.